Sekarang kita berada di desa kita, desa tercinta, yaitu ini adalah Desa Sumber Kejayaan, di mana dari situs tadi, situs tempat sejarah dilahirkan Desa Sumber Kejayaan. Nah, ini adalah pusatnya yang dijadikan sarana pelayanan masyarakat, yaitu desa kami adalah desa tercinta Desa Sumber Kejayaan. Nah, teman-teman di luar sana, ayolah hargai sebuah sejarah dan pelajari apa itu tentang sejarah, karena dengan kita tahu dan mempelajari tentang sejarah secara tidak langsung kita sudah menghargai jasa-jasa para leluhur-leluhur atau pahlawan yang dulunya sudah membabat di desa kita semuanya. Kita sekarang tinggal menikmati warisan-warisan dari leluhur kita. Tugas kita hanya satu, yaitu menjaga kelestarian dan kebudayaan di desa kita. Salah satunya menjaga alam. Ketika kita baik dengan alam, maka alam juga akan berbuat baik terhadap kita. Jaga alam kita, jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga air kita, maka kita adalah orang yang bisa dikatakan menghargai sebuah budaya atau sejarah. Terima kasih. Tonton terus video kami, Mas Awe 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan dari kita, yaitu dari YouTube kita, yaitu Mas Awe 92. Nah, pada kesempatan ini kita lagi berada di satu lingkungan masyarakat, yaitu namanya Dusun Merapen. Nah, kita akan mengungkap atau menceritakan profil desa, yaitu semua desa pasti memiliki sejarah. Kenapa sih dinamakan desa si A, B, C? Nah, terus salah satunya adalah Desa Sumber Kejayaan, karena itu ada sejarahnya. Nah, untuk tahu kelanjutannya, mari kita menuju ke lokasi sejarah tersebut. Mari ikuti kawan-kawan. Nah, pada saat ini kita nyampe di sana tuh, itu adalah sejarah lahirnya Desa Sumber Kejayaan. Kejayaan itu dilahirkan di tempat ini pada zaman dahulu kala. Nah, gimana kelanjutannya? Ayo ikuti ke sini, kita jalan bersama ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita selalu ucapkan salam meskipun ada orang atau tidak, karena kita hidup itu ada di dua alam. Yang pertama ada alam nyata dan alam gaib. Terus kawan-kawan diikuti. Alhamdulillah, saat ini kita sampai kepada tempat yang sangat bersejarah di desa saya sendiri. Saya asli kelahiran Desa Sumber Kejayaan. Saya dilahirkan pada saat tahun 92. Jadi saya sekitar 30 tahun saat ini. Nah, kenapa saya pengen tahu apa itu namanya Sumber Kejayaan? Karena Sumber Kejayaan itu ada sejarahnya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada tempat yang melahirkan sejarah Desa Sumber Kejayaan. Nah, mungkin konon dari ceritanya perlu saya ceritakan bahwasanya kenapa saya pengen mengungkap ini. Karena sebuah sejarah itu adalah sebuah potensi sebenarnya, atau sebuah warisan dari leluhur kita. Yang itu harus kita selalu kenang untuk menghargai jasa-jasa dari pahlawan kita atau leluhur-leluhur kita yang membabat desa ini. Kalau kita pikir sekarang kita tinggal menikmati, tinggal merasakan, tinggal menjalani kehidupan ini. Tapi yang jelas, leluhur kita lah dulu yang bersusah payah untuk membabat dan memberikan fasilitas ini terhadap kita. Bahkan jiwa raga yang mereka korbankan. Nah, saya akan bercerita bahwasanya di tempat inilah dulu sejarah awal mula terjadinya nama Desa Sumber Kejayaan. Konon kabarnya pada masa kerajaan di Pulau Jawa ini sudah dimasuki oleh kolonial Belanda. Bahwasanya dulu berarti di desa kami, Desa Sumber Kejayaan, adalah desa jajahan dari Belanda pada saat itu. Rata-rata semua kerajaan hancur akibat diadu domba
oleh penjajah dari luar, termasuk kerajaan Majapahit yang hancur akibat dari ulah sang bule atau kolonial Belanda. Pada saat Majapahit itu masih jaya, semua kerajaan-kerajaan di sekitar ditaklukkan, termasuk kerajaan Blambangan yang ada di Banyuwangi. Hal tersebut fakta membuktikan bahwa adanya jalan provinsi dari Jember menuju ke Banyuwangi yang melintas di dusun kita, yaitu Dusun Tegalan dan Dusun Kerajaan. Yang ketiga adalah Dusun Merapen. Kebetulan dua dusun itu yang menghubungkan antara Jember dan Banyuwangi, yaitu adalah jalan provinsi kita. Nah, pada saat itu di tempat ini, inilah kita akan menuju ke cerita sejarah awal mulanya kita dinobatkan atau dilahirkan, dinamakan Desa Sumber Kejayaan. Mungkin bisa lebih maju ke sini biar agak lebih tahu atau tempat peletakan dulu. Kawan-kawan, saya turun ya. Airnya sangat jernih. Air ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Dengan adanya air, kita akan bisa hidup sehat, dan semua kehidupan, entah itu tumbuhan, bumi, alam ini akan dihidupkan dengan salah satunya air. Karena air adalah kebutuhan kehidupan untuk manusia. Nah, saya langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ini semua adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Dilahirkan tempat yang sangat luar biasa ini. Pada saat itu dulu awal ceritanya di sini ada yang namanya pohon besar yang sangat besar. Namanya itu pohon Kejayaan. Dan pohon itu sangat tinggi dan sangat besar. Dan pohon itu di tengah-tengah pohon keluar sumber mata air. Dan pada saat itu masih zaman mistis, masih zaman penjajahan Belanda. Orang-orang dulu masih kental dengan mistisnya. Maka dulu orang-orang itu mempercayai bahwasanya ketika minum air yang keluar dari pohon, itu akan membuat tubuh orang itu kebal, konon ceritanya. Makanya dulu pada saat desa ini dijajah, banyak orang yang berdatangan ke sini dan minum air dari sumber yang keluar dari pohon tersebut untuk melawan penjajahan Belanda itu tersendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika penduduk sekitar Kejayaan dulu, penduduk dulu kuno, minum air yang dari pohon itu, ternyata pada saat perang, ketika mereka ditembak oleh pelor Belanda, ternyata tidak mempan. Nah, ternyata pada saat itu ada istilah dari penduduk sekitar, Jagung Aglutus Ededeh. Jadi pelor yang ditembakkan orang-orang Belanda itu dikatakan jagung yang bisa nyampe di dada. Yang pasti ketika itu mereka memenangkan peperangan tersebut. Nah, dari itulah tempat ini keramat dan sohor, banyak orang-orang luar atau masyarakat luar sekitar dari luar Kejayaan berdatangan ke sini minum air dari sumber yang keluar dari pohon itu. Kalau masalah air dan kepercayaannya, Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Yang jelas setiap benda tidak pernah memiliki kekuatan, mungkin itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Kejayaan ini sudah sangat lama dan bisa jadi Desa Kejayaan ini adalah desa tua. Karena pemerintahan Desa Sumber Kejayaan ini sudah berlangsung cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemimpinan yang dimulai sekitar tahun 1815 Masehi. Maaf, maksud saya 1815 Masehi, yang dipimpin oleh seorang empu dari suatu kerajaan yang dihancurkan oleh penjajah Belanda. Nah, waktu itu empu ini yang bernama Kerto Angsono, yaitu beliau adalah kepala desa, entah apa namanya saya kurang paham ya, karena mungkin lahir saya telat kan sekarang.
Mungkin dulu itu mungkin ada, kalau sekarang pemerintah, kepala desa atau kelurahan, kalau istilah dulu saya kurang paham. Tapi dari sejarahnya yang saya baca ini, bahwasanya Kertoangsono itu adalah seorang empu yang dari kerajaan, yang pada saat itu menobatkan pertama nama desa Sumber Kejayaan, melahirkan pertama nama desa Sumber Kejayaan. Maka disinilah sejarahnya desa Sumber Kejayaan pertama kali dinamakan desa Sumber Kejayaan oleh kepala desa pertama, yaitu Kertoangsono, yang simbol atau objeknya pertama adalah pohon besar yang dinamakan pohon itu pada saat itu nama pohonnya adalah pohon Kejayaan, dan di tengah pohon Kejayaan itu ada sumber yang mengalir. Maka daripada itu, oleh pertama kali yang menobatkan atau melahirkan nama desa Sumber Kejayaan adalah Kertoangsono, yaitu dinamakan Sumber Kejayaan. Sumbernya itu dari sumber, kejayaan itu istilah awalnya dari pohon Kejayaan. Maka inilah desa kami, desa tercinta, Desa Sumber Kejayaan. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, pemuda sebagai generasi Desa Sumber Kejayaan, masyarakat Desa Sumber Kejayaan. Dengan adanya video ini, semoga kita tahu sejarah awal mulanya Desa Sumber Kejayaan. Ketika kita tahu sejarah, maka kita akan tahu siapa pejuang-pejuang kita, siapa pahlawan-pahlawan kita, siapa leluhur-leluhur kita yang sudah mewariskan Desa Sumber Kejayaan untuk kita semua. Kita sebagai penduduk warga Desa Sumber Kejayaan, ayo jaga kelestarian Desa Sumber Kejayaan. Ayo jaga guyup rukun bertangga bersaudara di Desa Sumber Kejayaan. Jadikanlah Desa Sumber Kejayaan desa yang lebih maju ke depan, guyup rukun, dan jadikanlah Desa Kejayaan adalah desa sumber kejayaan yang dalam arti banyak membawa kejayaan untuk kita dan orang lain. Salah satu contoh dengan adanya air sumber mata air ini yang memberikan suatu kehidupan untuk kita. Air ini asli, ini dari sumber yang keluar sendiri dari bumi, dan kita dapat manfaatkan air ini untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dan air ini insya Allah kalau dulu dibuat kekebalan, tapi sekarang insya Allah kekebalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan itu bukan dari manusia, bukan dari benda, tapi kekuatan itu dari Allah. Dan saya yakini ini adalah sumber kehidupan yang bisa diminum dan menyehatkan, karena ini murni dari pegunungan, murni dari sumber yang kita cintai, yaitu Sumber Kejayaan. Dan saya akan coba untuk minum air ini. Insya Allah saya tidak akan kebal, tapi insya Allah saya akan menghilangkan dahaga ini. Kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya akan minum air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa. Air ini sangat menyegarkan untuk kita, dan air ini sangat fresh, sangat menyegarkan untuk menghilangkan dahaga. Ayolah saudara-saudaraku semuanya, kita sebagai generasi muda Indonesia, generasi muda negara ini, generasi muda di desa kita tercinta, Desa Sumber Kejayaan, jagalah desa ini, jagalah kebersihan di lingkungan kita sekitar, jagalah mata air ini. Tolong jangan membuang sampah sembarangan untuk tidak merusak dan mengotori air bersih ini, karena ini adalah sumber kehidupan bagi kita. Ayo kita wariskan sumber mata air, bukan air mata, untuk generasi kita ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Tonton terus video ini, Mas AW92. Terus mendukung channel kami supaya kami bisa menginspirasi
memberikan tontonan-tontonan yang positif untuk kita semua, untuk lebih kita berkarya memberikan inovasi video-video terbaik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari kami. Sekian, saya undur diri. Mas Awe. Pertama Desa Subur Kejayaan, yaitu yang merintis pertama adalah Tinggi Ibu. Setelah Tinggi Ibu itu Kerto Angsono. Setelah Kerto Angsono purna jabatan Tinggi Kepala Desa Raaya. Serta setelah Tinggi Raaya yaitu Kepala Desa Pak Jasmari. Setelah Pak Jasmari itu kalau tidak keliru Pak Lindang. Setelah Pak Lindang, saya ingat Pak Anwari. Pak Anwari setelah Pak Anwari yaitu PJ Pak Mulyono. Setelah Pak Mulyono yaitu Kepala Desa Pak Nahrudin. Setelah Pak Nahrudin itu Kepala Desa Pak Suraji. Setelah Pak Suraji Pak Haji Narto. Setelah Pak Haji Narto yaitu sampai 2008 sampai sekarang Pak Yasin adalah saya. Awal sejarah Kejayaan yaitu terletak di dusun Karangsokon. Kenapa kok dinamakan Karangsokon? Itu sebuah lokasi ada pohon sokon, katanya orang Madura, yaitu dan pohon kejayaan. Terletak di sumber di dusun Karangsokon itu ada sumber mata air, yaitu ada pohon kejayaan. Awalnya yaitu dinamakan Desa Sumber Kejayaan. Itu mungkin sepengetahuan saya Desa Sumber Kejayaan hanya ada itulah sejarahnya Desa Sumber Kejayaan. Nah, perlu diketahui juga kawan-kawanku semuanya bahwasannya ada orang ini di zaman era sekarang sudah bukan dahulu. Banyak orang mengatakan bahwasanya ini tempat di sini juga angker dari masyarakat sekitar. Nah, saya juga kurang begitu mempercayai angker atau tidaknya. Mungkin yang jelas kembali kepada pribadi kita. Dimanapun kita berada, kalau niat kita baik, pikiran kita positif, insya Allah kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau dimanapun kita berada, pikiran kita tidak baik dan niat kita tidak baik, maka semua akan berbuat tidak baik kepada kita. Pesannya di sini, dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun itu. Maka setiap orang yang menanamkan kebaikan, maka kebaikan itu akan bersama dirimu. Terima kasih.